Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami muliakan, para segenap aparatur sipil negara, para sahabat sebangsa dan setanah air, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, mari kita sama-sama memuja dan memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mantan Menteri Pan RB pada Kabinet Indonesia Bersatu Dua, Profesor Dr. Eko Prasojo pernah menyampaikan bahwa pentingnya aparatur sipil negara memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dalam menjalankan tugasnya. Begitu pula Profesor Dr. Azumardi Asra, beliau menyampaikan bahwa aparatur sipil negara hendaknya memiliki kecerdasan intelektual, juga tidak lupa memiliki kecerdasan spiritual dalam menjalankan tugas-tugasnya, khususnya bertindak adil dan beretika tinggi dalam pekerjaannya. Oleh karena itu ASN harus menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Tapi sayang sekali hadirin, yang terjadi di Indonesia masih banyak yang tidak mampu menyeimbangkan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual. Fenomena yang terjadi di Indonesia, kita lihat di Indonesia, rupanya masih banyak yang tidak mampu menyeimbangkan keduanya. Dalam website Komisi Aparatur Sipil Negara, Indonesia Corruption Watch menemukan bahwa 1396 tersangka korupsi, 506 orang diantaranya berstatus sebagai aparatur sipil negara. Untuk menyikapi tindakan-tindakan yang merugikan negara ini, maka kita patut untuk mengambil figur-figur tauladan yang terbaik, dan tauladan yang terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk membentuk ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia, maka satu-satunya teladan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu hadirin, izinkan saya untuk menyampaikan dakwah Al-Quran pada MTQ Korpri Nasional kali ini dengan judul Keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membangun aparatur sipil negara yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa
وذكر الله كثيرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitabnya Khawatirus Sya'rawi Haula Al-Qur'anil Karim juz 19 halaman 11979, beliau menjelaskan penafsiran makna uswatun bimakna qudwatun ay namudajun sulukiyun. Beliau menyampaikan makna qudwah, makna uswah ialah panutan atau suri toladan bagi semua manusia. Beliau menekankan bahwa mengapa Nabi Muhammad sukses sebagai pembawa risalah. Di antaranya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang pertama yang melaksanakan kebaikan sebelum menyampaikan kepada para sahabatnya. Imam As-Sakhawi dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim di juz 2 halaman 106 menjelaskan makna uswatun fihi wajhan. Uswah itu, tauladan itu ada dua. Kata beliau, yang pertama uswah itu ialah diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah uswah atau yang kita kenal dengan khalqiyah. Yang kedua kata beliau, yang dimaksud dengan uswah keteladanan ialah akhlak terbaik yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan khuluqiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu patut kiranya aparatur sipil negara menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan untuk membangun ASN yang unggul, cerdas dan berakhlakul karimah. Beberapa keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita ambil. Yang pertama, menguatkan akhlakul karimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan orang yang jujur, siddiq. Ketika beliau masih muda pun beliau terkenal dengan orang yang jujur, sampai-sampai Sayyidatu Khadijah binti Khuwailid menjadikannya mitra untuk berdagang. Karena kejujurannya dan amanahnya, beliau dikenal dengan Al-Amin. Jangankan perempuan yang tertarik, bahkan Allah sendiri memuji akhlak Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang kedua, hendaknya mengembangkan kecerdasan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan ilmu pengetahuan. Bahkan ayat yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra, arba'a marrat, 4 kali diulangi kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, Menteri Agama, dalam kitabnya Memahami Al-Quran di Masa Post-Truth menjelaskan di halaman 24, kecerdasan itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Kecerdasan yang pertama, beliau menyebutkan how to read. Kecerdasan yang pertama, bagaimana kecerdasan membaca, dan ini tingkatan yang paling rendah. Kecerdasan yang kedua kata beliau ialah kecerdasan intelektual, bagaimana seseorang memahami. Kecerdasan yang ketiga yaitu kecerdasan emosional, bagaimana memahami hakikat-hakikat yang ada di muka bumi ini. Dan kecerdasan yang keempat ialah kecerdasan spiritual, mengamalkan apa yang diketahui dengan akhlakul karimah yang paling terbaik.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aparatur sipil negara jika mengikuti 4 contoh tingkatan kecerdasan ini dengan melalui pelatihan-pelatihan, melalui pengajian-pengajian, maka melahirkan kecerdasan-kecerdasan yang 4 ini sebagaimana disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, mengedepankan profesionalisme. Profesionalisme itu penting. Mengapa penting? Karena seseorang ketika melakukan sesuatu, dia tidak menyalahgunakan wewenang, dia senantiasa berlaku jujur, bertanggung jawab. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani nomor 879, Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu." Sesungguhnya Allah itu mencintai jika salah seorang di antara kalian melakukan satu pekerjaan, dia menyempurnakan pekerjaannya. Hadis ini mengajarkan kepada kita profesionalisme. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat ialah menerapkan keadilan dan ketegasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memimpin, beliau orang yang paling adil. Disebutkan dalam tafsir Al-Qur'anil Azim oleh Imam Ibnu Katsir juz 2 halaman 106, menjelaskan tentang 2 peristiwa, yaitu seorang muslim yang bernama Tu'ma bin Ubairik, yang kedua bersama dengan Yahudi. Tu'ma mencuri, kemudian ketika dia mencuri, kedapatan mencuri, dia ambil barang itu diletakkan di rumahnya orang Yahudi, maka tertuduhlah orang Yahudi yang mencuri. Apa yang terjadi hadirin? Dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam situasi seperti ini, Allah menurunkan ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran untuk mengadili di antara manusia sesuai dengan yang diwahyukan oleh Allah. Janganlah kamu menjadi pembela orang-orang yang khianat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memutuskan perkara dengan adil. Apa yang terjadi? Yang mencuri tetap dihukum dan dikembalikan nama baiknya orang Yahudi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketegasan Nabi pun senantiasa kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat lakatatu yadaha." Kalau saja Fatimah bintu Muhammad mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya. Oleh karena itu hadirin yang mulia, mari kita sama-sama mengambil pelajaran terbaik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah panutan kita. Sebagai kesimpulan dakwah saya pada kesempatan hari ini, yang pertama, jadikanlah suri tauladan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, terkhusus aparatur sipil negara, untuk membangun ASN yang unggul, yang cerdas dan berakhlak mulia. Yang kedua, hendaknya senantiasa memperbaiki akhlak yang mulia, mengedepankan profesionalisme, senantiasa mengembangkan kecerdasan dan menanamkan keadilan dalam diri kita ketika melayani. Mudah-mudahan kita mampu memberikan manfaat kepada masyarakat di Indonesia. Semoga ASN menjadi ASN yang unggul, cerdas dan berakhlak mulia. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Boleh saya berpantun? Boleh, Pak?
minum sirup dengan selasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.